lat 1 ya. Saya langsung aja ya tanpa basa-basi wes, karena saya anggap basic IAD-nya bisa. Nanti teman-teman jika apa namanya Kak, saya belum paham IHD-nya, boleh nanti konsul ya. Nanti ada di materi yaitu normalisasi, sebenarnya basicnya dari sana sih ya, dari data mentah gitu ya, kita lakukan normalisasi jadi IRD, CDM, PDM. Hasil endingnya seperti itu sebenarnya ya. Nah, kita coba CDM lat 1 gitu ya. Oke, kita new gitu ya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah gambar ya, yang mana CDM ya, konsep data model ya, yang mana data model ini kita menggambarkan dari sebuah IAD sebenarnya ya, yang mana di IAD itu ada sebuah atribut ya, ada nama entitas, masih ingat ya, jadi ingat-ingat lagi tugasnya cek entitas, nantinya ada nama atribut dan tipe data gitu ya. Nah, nanti apa perbedaannya nanti kita lihat, ada kelihatan gitu ya. Nah, yang pertama ya, ini adalah sebuah entity, yang kedua relationship. Yang kita gunakan ada dua ini aja sebenarnya ya. Yang kita gunakan adalah dua entitas ini aja. Oke. Nah, entity pertama ya. Oke. Nah, misalkan saya ada 3 entity gitu ya. Oke, misal ini saya kasusnya masih asal ya, nanti teman-teman sesuaikan kasusnya masing-masing. Nanti pengen bingung nanti boleh tanya gitu ya. Contoh di sini adalah ada sebuah entitas ya, misalkan entitas karyawan. Nah, gitu ya. Nah, ini code ini memang defaultnya kalau di Sybase dia besar. Nanti hasilnya itu besar, nggak ada yang kecil ya. Nama atributnya. Oke, biasanya di sini, nama atributnya adalah yang field-nya yang kita isi. Contoh di sini adalah nick, nomor induk karyawan atau apalah ya. Pastikan code ini di setiap entity nantinya wajib beda. Nah, untuk membedakannya gimana? Nah, sebaiknya diginiin aja, underscore nick karyawan. Ya. Nah, itu untuk apa namanya? Untuk mengakali sih sebenarnya ya, supaya nanti anak di Sybase ini dia setiap entity pasti wajib beda gitu ya. Nah, kemudian di sini kita kasih sama nama karyawan gitu ya. Nah, kemudian di sini saya kasih nama alamat karyawan gitu ya. Nah, kemudian di sini misalkan di sini saya kasihnya nomor HP karyawan gitu ya. Oke. Nah, di sini nick karyawan itu biasanya sebagai NIK. Yang mana kode 1 dengan atribut lainnya pasti hasil atributnya pasti beda, nggak mungkin sama. Walaupun nama karyawannya sama, tapi orangnya berbeda. Itu maksudnya ya. Nah, thank you Jenny Cortez. Oke, jadilah seperti itu ya. Nah, di sini tipe datanya belum kita buat. Tipe datanya belum kita buat. Oke, nick itu, nick itu saya buatkan sebagai auto number aja ya. Nah, nanti kenapa auto number ya bisa aja. Karena kalau bisa sih sebenarnya manual gitu ya. Nanti teman-teman mainnya di coding gitu ya. Nah, supaya kita tidak menghapuskan satu-satu sih sebenarnya gitu ya. Nah, di sini masih integer gitu ya. Oke. Nah, kemudian nama karyawan itu
saya kasih adalah vaca. Nah, lengthnya itu adalah saya masukkan misal 255. Nah, gitu ya. 255 alamat, saya masukkan vaca juga lengthnya 255 gitu ya. Nama HP itu saya masukkan vaca itu saya lengthnya 15. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok nama HP itu vaca? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ayo. Udah diajarkan belum tipe data sama dosen sebelumnya? Fungsi variabel karakter. Halo. Ada orang? Pada tidur kah? Pada tidur kah? Izin dulu Pak. Ya. Dia. Ya. Gimana? Supaya memungkinkan pengguna untuk menyimpan untuk segala format Pak. Gimana? Supaya semua jenis format bisa tersimpan Pak. Kalau menggunakan integer aja kan angka saja Pak. Ya, memang nama HP itu angka apa huruf? Angka Pak, tapi misalnya menggunakan strip kan tidak bisa Pak kalau integer, harus menggunakan varchar Pak. Yang kita simpan apa? Angka aja tuh, nggak perlu strip. Iya Pak. Nah, kenapa kenapa harus vaca gitu? Kenapa nggak integer atau jenis tipe data angka lah? Kenapa nomor HP harus menggunakan variabel karakter? Gimana? Ada bisa bantu jawab lagi? Nggak apa-apa salah. Ya, wajar. Ya. Nah, pasti ada alasannya kenapa nama HP karyawan itu adalah vaca. Pasti ada alasannya. Atau NIP PNS ada nggak yang huruf? Angka semua kan ya? Angka semua kan? Ada orang tuanya yang PNS? Ada nggak NIP itu huruf? Nggak ada kan? Angka ya? Nggak ada Pak. Nah, nggak ada. Nah, kenapa saya kok di sini saya ngasih vaca? Kenapa nggak angka? Nah, nama HP kenapa? Ada? Ada. Oke lah. Kita cepat aja lah. Ya, oke. Ada yang mau bantu jawab? Ada? Ada? Nggak ada? Oke. Sebenarnya sah-sah saja nomor HP itu dimasukkan sebagai integer, ya. Tapi biasanya kalau integer itu yang pertama, ya, biasanya kalau depannya dikasih angka kosong di database-nya nggak simpen tuh, ya. Itu alasan yang pertama. Ya, alasan yang kedua yang memang intinya adalah nomor HP itu tidak perlu dihitung kan ya? Perlu dihitung nggak nomor HP itu untuk nyari apa gitu, nyari togel gitu? Enggak kan? Enggak kan ya? Nah, jadi dibuatlah semacam vaca gitu ya. Dan toh juga vaca pun kalau kita masukin angka kita bisa convert sebagai numerik atau desimal untuk misalkan nomor HP menjadikan perhitungan ya bisa aja, is oke nggak masalah gitu ya. Ya intinya sebenarnya nomor HP itu tidak untuk digunakan sebagai perhitungan ya, jadi vaca aja is oke.
Pak boleh nggak Pak jadi integer? Boleh saja, tapi kan yang mumet kalian juga nantinya ya. Nah itu nanti dalam hal pencarian itu akan mumet. Makanya untuk baca itu lebih fleksibel gitu ya. Oke, ini sudah ya. Nah, di dalam karyawan itu kan memiliki jabatan ya. Nah, jabatan ya. Ini ada entitas. Nah, jabatannya kan macam-macam tuh. Satu karyawan dengan karyawan lain nggak mungkin beda kan. Makanya ada di sini kita buat master jabatan gitu ya. Nah, jabatan di sini kita buat atributnya ID jabatan gitu ya. Datanya saya buatin saja ya, nanti auto nambah. Di sini ada auto nambah nggak sih? Saya kok lupa ya. Auto increment nggak ada ya, auto increment ya nggak ada. Oke, nah kemudian di sini nama jabatannya gitu ya. Nah, jabatannya juga saya kasih bacanya ya saya kasih 255. Nah sekarang pertanyaan saya, kenapa baca bukan cat? Boleh baca? Kan di sini ada karakter baca gitu ya, karakter cat ya. Bolehkah karakter? Apa bedanya karakter sama baca? Ini saya kasih ke Nike ya, ini saya del. Lu tambah banyak. Perbedaan char dengan variabel char. Apa bedanya baca dengan char? Ya, nantinya teman-teman nggak salah tuh nantinya ya. Apa bedanya? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Oke. Nah, bedanya yaitu ya sebenarnya cara dengan baca dua-duanya menyimpan sebuah karakter tertentu. Yang membedakan hanyalah jika kaca kita ada lensnya 15, caranya kita lensnya 15, ya itu tempat penyimpanan saja yang beda. Nah, kalau misalkan kaca 15, jika kita ngikutin cuma 10 karakter, yang akan disimpan 10 karakter. Tapi kalau cat, ya karakter biasa, kalau kita ada 10 karakter, tetap yang disimpan adalah 15 karakter. Ya itu jadi salah satu memakan dampak memori sih. Nah kalau kecil nggak tahu pengaruh, tapi kan kalau jumlah besar itu sangat-sangat berpengaruh gitu ya. Nah, oke. Nah, di sini ada karyawan dan jabatan. Di sini saya akan tambahkan nantinya adalah log karyawan. Ya, yang mana di sini saya masukkan adalah ID log karyawan ya, yang mana kemudian di sini ada saya masukkan nick karyawan ya. Nah, kemudian nggak mau dia ya, sama ya. Ini karyawan log, nah gitu aja ya. Nah, kemudian nggak mau dia mendeteksi log. Nih karyawan di sini kodenya saya bedakan aja ya. Ini karyawan pasti bisa. Nah bisa kan? Kemudian di sini saya masukkan type ya. Nah, kemudian ini sebagai penaiki ya. Nah, tipe datanya saya kasih
integer ya, kemudian nicknya ini saya kasih integer juga karena nanti ya nggak relasi sebenarnya ya. Ini saya tambahkan ini status ya. Ini saya naikkan, nggak mau ke atas, oh mau nih, saya naikkan ke atas. Nah di sini statusnya saya kasih faca ya, ya aman jalan aja ya. Time-nya saya kasih date and time. Oke, di sini. Oke. Nah, di sini kenapa ada log? Nah, nantinya ini difungsikan untuk setiap melakukan transaksi karyawan, dia akan otomatis update di sini, ya. Apakah statusnya memasukkan, menghapus, update data di sini, dia akan update di sini. Gitu ya. Oke. Sekarang di sini. Ya. Dari 3 entitas ini, mana yang dapat bisa direlasikan? Ada yang bantu jawab? Ada? Karyawan dengan log karyawan, Pak. Nah, kenapa kok bisa direlasikan? Karena di tabel karyawan terdapat nik karyawan, di log karyawan juga terdapat nik karyawan, Pak. Oke. Selain itu ada lagi yang lain? Selain itu yang lainnya? Ada yang bisa bantu? Ada? Nggak ada? Tidak ada? Oke. Teman-teman jangan terkecoh ya. Di sini saya memasukkan nik karyawan gitu ya. Di sini ada nik karyawan. Nah, sebenarnya kalau teman-teman sudah mencoba pengobatan ya, tugas yang saya berikan, teman-teman harusnya paham ya, karena di pengobatan itu ya, dalam membuat kardinalitas nantinya dia akan otomatis bertukar gitu ya. Kalau nggak salah ingat saya ya, nah, dia otomatis akan bertukar, jadi nggak perlu dimasukkan seperti ini. Kalau dia masukkan sama, nanti dia akan gitu ya. Nah, sebenarnya yang relasi itu adalah karyawan dengan jabatan. Log karyawan ini tidak direlasikan. Kenapa tidak direlasikan? Karena log ini adalah histori atau sejarah nantinya si karyawan. Ya, mainnya sejarah di karyawan yang mana di codingan nanti pada saat memasukkan data karyawan, dia akan terapkan lognya di sini. Nah, nick siapa yang dimasukkan? Statusnya apa nicknya? Itu maksudnya. Gitu ya. Nicknya apa? Sebenarnya ini nick karyawan ini bisa baca, nggak hanya integer sebenarnya ya. Nah, gitu ya. Jadi log karyawan ini tidak direlasikan, tapi nantinya kegunaannya adalah sebagai trigger. Ya, nanti di basis data 2 akan mempelajari tentang trigger gitu ya. Nah, ini biasanya di database programming karena ujian sertifikat kompetensi ini menjebak gitu ya. Ini menjebak sekali.
Nah, padahal ini tidak perlu direlasikan. Kalau kita relasikan, boleh nggak Pak Dindan? Boleh, nggak ada salahnya, ya. Tetapi pada saat kita nanti menghapus karyawan atau nanti relasinya apa di sini, nanti kalau mendelete otomatis ini akan kedelete, gitu logikanya, ya. Nah, kalau gininya cascade ataupun nanti kalau mendelete ini nol, ya sama aja bohong gitu ya. Jadi historinya hilang nantinya di sini. Gitu. Itu kisahnya kenapa si karyawan ini tidak direlasikan. Gitu ya. Nah, sekarang antara kabel karyawan dengan kabel jabatan itu koordinatnya apa? Yuk, yang lainnya. Nah, saya mengingatkan saja materi sebelum UTS. Mana itu one kan, Pak? Mana many, mana one. Many-nya mungkin karyawan dan one-nya jabatan. Many-nya Karyawan dan one-nya itu jabatan. one-nya jabatan. Oke, tepat sekali. Ya, betul. Ya, jadi cara bacanya adalah satu jabatan itu bisa memiliki banyak karyawan. Nah, dibalik. Nah, satu karyawan itu dimiliki. Jadi kalimat aktif, pasif gitu ya. Aktif dan pasif. Ya, jadi aktifnya satu jabatan itu memiliki satu atau banyak karyawan. Banyak kan ya? Nah, jadi karyawannya jabatannya bisa macam-macam kan ya? Ya, bisa satpam, bisa kepegawaian, bisa IT, atau bisa HRD dan sebagainya kan? Nah, tapi satu karyawan si A, gitu ya, atau satu karyawan si Sevi, nama karyawan si Sevi, itu boleh memiliki satu jabatan atau lebih dari satu jabatan? Hanya memiliki satu jabatan. Satu jabatan, gitu ya. Tapi ada di beberapa perusahaan memang satu karyawan boleh lebih dari satu jabatan gitu ya. Tidak menutup kemungkinan loh ya. Ya, ini adalah kardinalitasnya yang standar ya. Tapi teman-teman jangan bingung, jangan stres jika nanti di perusahaan itu satu karyawan bisa memiliki lebih dari satu jabatan. Boleh nggak Pak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh. Nah, jadi di dalam basis data 1, basis data 2 itu tidak ada konsep menurut saya itu benar atau salah. Ya. Nah, tapi tergantung argumenmu sejauh mana kamu menganalisis nantinya. Paham ya? Paham ya? Nah, untuk saat ini kita sepakat one to many. Nah, gitu ya. Nanti jika ini satu karyawan, oh Pak, ternyata di perusahaan B itu satu karyawan bisa memiliki 2 jabatan Pak. Berarti many to many hasilnya. Nah, jika many to many nantinya ada entitas baru nantinya di sini akan kebuat ya untuk menjembatani antara karyawan dan jabatan. Gitu logikanya ya. Nah, untuk mempermudah hal ini kita percepat gitu ya. Nah, nanti one to many. Paham ya? Paham teman-teman? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita buat di sini ini one, ini many, gitu ya. Nah, sini kita, nah ini kalau many ini ada 3 garis gitu ya. Ini one. Nah, kita lihat. Nah, di sini bisa kita buatkan di sini jabatan, bisa gini aja, satu jabatan memiliki banyak karyawan, gitu ya. Nah, di sini nanti kalau ada perubahan bisa berubah di sini.
Saat ini adalah satu jabatan memiliki banyak karyawan gitu ya. Nah, uniknya, perhatikan ya, uniknya di Sibes, coba ya, ini akan saya copy ya. Nah, anggap begini ya. Nah, ini nantinya ya nggak bisa jadikan standar gitu ya. Nah, uniknya di sini ya, jika ini saya tuliskan many to many, gitu ya. Nah, nanti pada saat apa namanya? Pada saat dikonvert menjadi PDF, ini akan menambah satu entitas baru sesuai dengan teorinya. Gitu konsepnya. Ya, ini jika kita tadi berargumen bahwa di dalam perusahaan B itu satu karyawan memiliki banyak jabatan, gitu ya. Nanti kita buktikan apakah nanti ini akan keluar apa namanya sebuah entitas baru, gitu. Nah, uniknya di Sibes ini dia akan otomatis, gitu. Ini kita ada 2 ya, ada 5 jadinya. Yang kalian 2 jabatan 2 ini sebagai contoh, gitu ya. Nah, ini sebagai contoh. Oke. Nah, sekarang ini udah jadi nih ya. IRD-nya atau CDF-nya udah jadi. Misalkan IRD-nya begini gitu ya. Nanti buat IRD-nya segitiga dan sebagainya gitu kan ya. Ini saya jadikan PDF. Nah, yaitu tools ya. Di sini ada generate physical model. Nah, di sini kita menggunakan MySQL 5 ya. Nah, di sini name-nya kita coba sini kita ganti menjadi PDM lat 1. Tadi CDM kan misalnya jadi PDM lat 1. Ini sih masih SQL. Oke. Nah, sekarang kita oke kan. Ada yang error. Nggak mau tadi ya. Oke lah, gini aja. Ini saya delete aja. Oke. Kita coba yang ini dulu ya. Nanti kita coba yang manajemen. Oke. Sekarang kita tulis generate physical model ya. Ini PDM. Ini MySQL 5 ya, MySQL 5 ya. Oke, kita okekan. Masih error juga, yang mana? Terdapat nih karyawan, bila karyawan Pak, fieldnya kembar sama karyawan. Ya, oke. Oke, saya tambahkan ini aja ya. Nah, saya tambahkan gitu coba. Harusnya nggak ngefek sih. Oke. Kita coba PDM. Berhasil ya. Oke, ini ya. Nah, ini PDM-nya. Nah, jadi panahnya kebalik kan ya. Nah, jadi karyawan dia menuju ke jabatan. Nah, sekarang kita coba. Kembali lagi kemana nih?
Oke. Nah, di sini saya coba ya. Di sini saya coba. Nah, ini saya jadikan fasilitasnya many to many. Oke. Ya, kita coba PDM kan. Hasilnya apa? Oke. Nah, perhatikan teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah mencoba, hasilnya akan seperti ini kalau many to many. Ya, nah hasilnya akan seperti ini. Ya, many to many, maka dia ada keluar entitas dahulu yang mana memiliki yang satu akan masuk di sini, memiliki jabatan 2 akan masuk di sini. Dia akan bertransaksi di sini. Jadi yang sebagai transaksi tabelnya adalah di sini. Nih, gitu ya. Di sini. Nah, di sini sebagai one, di sini sebagai one. Jadi one to many, one to many. Nah, itu uniknya di Sybase, gitu ya. Nah, sekarang ini udah jadi nih PDM-nya, anggap seperti ini gitu, tabelnya ya. Tabel benarnya anggap seperti ini, tapi dalilnya nggak mungkin seperti ini, gitu ya. Nah, sekarang kita buat ke dalam generate ke .sql. Sini ya. Nah, di sini ada generate database ya. Nah, di sini ini saya akan buat di desktop saja supaya mudah pencahayanya ya. Nah, di sini saya buat adalah lat1 gitu ya, lat1 SQL gitu ya. Nah, di sini kita akan buat, nanti akan buat convertan dari PDM ke .sql gitu ya. Nah, kita convert. Oke, tidak ada error, kita close, kita lihat akan keluar seperti ini gitu ya. Nah, selanjutnya saya punya SAMPP enggak ya? SAMPP. Localhost. Oke, nah di sini ya, nah di sini platform marketing saya akan saya convert sini ya, atau saya buat new address ya. Jadi nama database apa? lat1 SQL ya. lat1 SQL. Oke, kita save. Nah, kemudian kita importkan, kita pilih di desktop. Nah, ini ya. Nah, dengan option yang lainnya standar, kita go. Oke, berhasil ya. Nah, hasilnya akan ini teman-teman ya. Jadi ya. Nah, materi sebelumnya itu ada relasi angka tabel gitu ya, AT ya. Nah,
Kalau sudah membuat pakai desainer, teman-teman nggak usah bingung. Di sini ada desainer AHT-nya otomatis. Ini yang tadi, yang aslinya one to many, ya. Ini yang apa namanya, yang many to many. Jadi akan menjadi 3 tabel. AHT-nya selesai, gampang. Ya, jadi dalam membuat database dari Power Designer, ya, dari CDM PDM, convert ke SQL, ya, AHT-nya sudah otomatis ke detect. Nah, dan tadi yang nick tadi integernya dia defaultnya adalah 11. Gitu teman-teman ya. Gampang kan? Oke. Nah, jadi materi 10, 11, 12 selesai. Saya recap ya. Insyaallah minggu depan kita masuk mulai ke normalisasi. Ada yang tanya kan? Ada? Jelas? Gampang ya? Nggak ada? Gampang ya? Gampang ya? Jadi teman-teman yang pertemuan baru itu sampai otomatis tabelnya, AHT-nya, ya. Nah, bisa seperti ini. Sesuaikan dengan kasus masing-masing teman-teman, ya. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Jelas? Jelas ya? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Atau tugasnya udah tuntung, udah selesai sampai normalisasi? Normalisasi belum, Pak? Oh belum. Tapi yang otomatis nih udah paham ya, udah tuntung ya tugasnya ya. Izin nanya, Pak, kalau benar database-nya hanya menggunakan SQL 5, Pak. Nggak, misalnya menggunakan 2 metode kayak MS Access 2007 itu bisa nggak, Pak? Nah, gini mas, ya. Tadi ada pilihan MS Access nggak ya? Saya nggak lihat masalahnya. Ada MySQL 5 dengan MS Access, Pak. Ada, oke. Sebenarnya itu banyak pilihan, ya, banyak pilihan. Ada MS Access, ada MySQL, ada Oracle gitu ya. Nah teman-teman sesuaikan aja kebutuhannya mau kemana. Nah, tapi saran saya gunakan aja MySQL 5. Kalau MS Access itu ada beberapa kelemahan mas, ya. Nah, kelemahan yang pertama itu dari segi akses, ya. Nah, akses itu dalam sebuah jaringan nantinya diakses itu nggak bisa lebih dari 1 connection. Itu masalahnya yang pertama. Ya, masalah yang kedua itu tidak bisa multi user. Nah, kita membuat user tambahan di sana, gitu ya. Nah, terus kenapa Pak kok tidak Oracle? Oracle boleh silakan, bagus sekali Oracle, gitu ya. Dan bahkan MySQL MariaDB sekarang itu udah dibeli Oracle gitu kan ya, untuk versi gratisannya Oracle. Oracle berbayar berat dan apa namanya konsepnya memang Oracle itu big data bagus sekali. Saya sepakat kalau teman-teman mau belajar Oracle gitu ya. Tapi untuk yang saat ini yang dihasilkan di basis data 1 yaitu adalah MySQL, yang mana nanti akan support ke berbagai macam aplikasi yang dibangun di TI gitu ya, PHP, pemrograman web gitu ya, terus pemrograman desktop, pemrograman visual, itu ya universal untuk pembahasannya. Jadi untuk advance-nya, untuk lebih jagonya lagi teman-teman silahkan pelajari sendiri-sendiri gitu ya. Tapi saya tidak merekomendasikan dengan akses. Kalau Oracle oke. Jelas ya mas ya?
Yang lainnya? Ada yang tanyakan? Jelas semua? Gampang kan? Gampang ya? Berhasil. Oke, insyaallah minggu depan kita lanjutkan ke normalisasi. Nah, ini sebenarnya sebelum membuat IAD kan ada data mentah ya. Itu data mentah itulah yang akan dibuat sebenarnya ke IAD. Nah, tapi tahapan normalisasi untuk tahapan IAD sebenarnya dinormalisasi dulu. Gitu. Kalau teman-teman sudah bisa langsung membuat IAD, ya minimal 3 normalisasi tahapan 3NF terpenuhi. Gitu. Ya, kalau berhasil nanti kalau cukup waktunya kita sampai 5NF. Gitu ya. Kalau nggak cukup waktunya ya 3NF sudah cukup karena di RPS itu hanya 3NF saja. Oke, gitu ya. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan ya. Minggu depan kita hafal 1NF, 2NF, 3NF selesai. Gitu ya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Jelas? Tidak ada? Paham ya? Gampang kan? Gampang ya? Gampang ya? Gampang. Kecil ya. Jadi teman-teman mindsetnya jangan besar dulu ya. Kita lihat, kita jalani ya. Saya yakin teman-teman berhasil ya. Ada alumni kita yang memang basicnya bukan dari IT. Alhamdulillah lulusan dari TI, jago-jago semua. Wah, gitu ya. Tinggal kemauan dan tekad teman-teman mau apa enggak, intinya di situ sebenarnya. Teman-teman